Harimau merupakan hewan predator yang sangat ganas. Namun apa jadinya, jika harimau hidup berdampingan dengan manusia? Untung rugi berlatih meditasi. Bagi orang yang belum tahu tujuan bermeditasi, tentu akan berkata, ngapain meditasi? Duduk diam sekian lama, capek, pegal, dan kesemutan tahu? Hasilnya apa? Gak ada guna, buang-buang waktu saja. Mending ngerjain apa kek yang ada hasilnya, atau tidur saja demi menghilangkan rasa capek agar bisa fit kembali untuk kemudian mengerjakan sesuatu. Meditasi itu tujuannya memang bermacam-macam. Ada yang bertujuan menghilangkan stres, penyembuhan gangguan psikis dan fisik, yaitu penyembuhan dari sakit penyakit, seperti yang pernah dilakukan oleh aktris Titiek Puspa dulu, yang katanya berhasil sembuh dari sakit kanker berkat melakukan meditasi. Meditasi semacam itu bisa berhasil kalau si pelaku meditasi yakin terlebih dahulu bahwa akan berhasil. Video ini membicarakan tentang meditasi Buddhis, bukan meditasi yang lain, yaitu meditasi yang dilakukan oleh praktisi atau penganut ajaran Dhamma. Dhamma mengajarkan bahwa untuk bisa merealisasi nibbana atau terbebas dari belenggu samsara, meraih kebahagiaan yang sejati selama-lamanya, terbebas dari kematian dan kelahiran kembali, atau bertumimbal lahir terus-menerus berulang-ulang, maka poin terpenting yang harus dilakukan adalah bermeditasi. Meditasi itu merupakan unsur ke-8 dari jalan mulia berunsur 8 yang harus dipahami dan dipraktekkan dengan baik dan benar jika ingin merealisasi nibbana, di mana poin terpentingnya ada di unsur yang ke-8, yaitu konsentrasi, perenungan, atau yang populer disebut meditasi. Selain membabarkan Dhamma yang merupakan karma atau perbuatan terbaik dari 10 karma baik adalah meditasi. Dikatakan orang yang rajin bermeditasi dengan baik dan benar, maka di kemudian hari akan terlahir di alam bahagia. Dari sini jelas bahwa meditasi itu adalah suatu hal yang penting yang perlu dilakukan, terutama oleh penganut atau praktisi Dhamma. Bukan seperti yang tadi dikatakan, bahwa bermeditasi itu membuang-buang waktu, gak ada guna. Bagi para rahib yang merupakan guru dan tokoh bagi umat penganut Dhamma, menginvestigasi atau memperdalam pengetahuan Dhamma, meditasi, dan juga membaca parita adalah hal-hal yang selalu dilakukannya, merupakan pekerjaan rutin yang selalu dilakukan, selain membabarkan Dhamma dan menjadi pemimpin dalam peribadatan dan upacara-upacara keagamaan pada waktu-waktu tertentu. Para rahib adalah mereka-mereka yang sudah meninggalkan keduniawian, sehingga bukan berumah tangga lagi. Kebutuhan untuk hidupnya yang harus sederhana dan paling minimal dijamin atau ditanggung oleh umat, yaitu umat para perumah tangga. Oleh karena itu, para rahib keseharian pekerjaannya adalah menapaki jalan menuju nibbana secara penuh, menjalani jalan mulia berunsur 8 secara sungguh-sungguh, serta menjadi guru, pemimpin ibadah, atau biasa disebut puja bakti, dan pembabar Dhamma bagi para umat perumah tangga. Sekarang bagaimana persoalan meditasi itu untuk umat perumah tangga? Mereka itu melakukan meditasi di tempat ibadah, di wihara, tempat seorang rahib berada. Biasanya dilakukan secara rutin dan pada waktu yang tetap seminggu sekali, dipimpin oleh seorang rahib kalau ada. Meditasi dilanjutkan di rumah, biasanya dilakukan sehari 2 kali pada pagi dan petang atau malam hari, kalau mereka itu mau tekun dan disiplin. Meditasi itu juga bisa dilakukan oleh semua orang, oleh siapa saja dan pemeluk agama apapun, karena meditasi itu sifatnya universal. Dalam Dhamma, meditasi itu dapat digolongkan ke dalam 2 istilah meditasi, yaitu samatha bhavana atau meditasi ketenangan, dan vipassana bhavana atau meditasi pandangan terang. Inti dari video ini adalah tentang pikiran seseorang yang bukan penganut Dhamma tentang meditasi, yang mengatakan bahwa ngapain meditasi, duduk diam sekian lama,
capek, pegal, kesemutan, hasilnya apa? Gak ada guna, buang-buang waktu saja. Mending ngerjain apa kek yang ada hasilnya, atau tidur saja demi menghilangkan rasa capek agar bisa fit kembali untuk kemudian mengerjakan sesuatu. Pencerahan tentang pendapat ini sudah dipaparkan dalam video ini tadi. Sekarang tentang seseorang yang sadar akan kesunyataan dan mau belajar hidup sesuai dengan Dhamma, namun berada di keluarga dan atau di lingkungan yang belum berjodoh dengan Dhamma, yang belum mengenal Dhamma. Maka dalam hal seperti ini, yang terpenting yang perlu dilakukan adalah usahanya, perjuangannya dalam menjalani hidup sesuai dengan Dhamma tersebut, termasuk utamanya melakukan meditasi. Maka lakukanlah meditasi itu di waktu-waktu luang. Usahakan bisa melakukannya secara rutin pada waktu-waktu yang tetap, misal 2 kali sehari, pagi dan malam hari, meski hanya beberapa menit saja. Seiring dengan berjalannya waktu, lamanya bermeditasi bisa ditingkatkan, hingga setiap kalinya mampu mencapai 30 menit sampai akhirnya bisa mencapai beberapa jam. Yang ingin saya kemukakan di sini adalah persoalan usaha atau perjuangan dalam belajar hidup sesuai Dhamma tersebut. Perjuangan itu tidak sia-sia. Alam ini atau Yang Maha Kuasa katakanlah mencatatnya. Jika perjuangan tersebut saya ibaratkan sebagai benih yang ditanam, maka di kemudian hari pasti akan menghasilkan buah yang baik. Mungkin saja ke depannya seseorang tersebut akan hidup dalam keluarga dan lingkungan yang berjodoh dengan Dhamma, hidup dalam keluarga dan lingkungan yang telah mengenal Dhamma, dan hidup berikutnya, hidup yang terakhir, menjadi rahib dan merealisasi Nibbana, atau hidup di alam Suddhavasa sebagai anagami dan merealisasi Nibbana di alam Suddhavasa tersebut. Demikianlah uraian singkat video ini yang berjudul Untung Rugi Berlatih Meditasi. Semoga bermanfaat. Kepada Anda yang sudah menonton video ini sampai selesai, saya mengucapkan banyak terima kasih. Sampai bertemu kembali di video yang lainnya di channel ini, di channel di YouTube. Semoga Anda selalu sehat, gemar berbuat kebajikan, bersemangat menjalani hidup damai, dan senantiasa berbahagia. Bye! Punya hewan peliharaan dan dijadikan sebagai sahabat, sudah merupakan hal yang biasa ya guys. Apalagi hewan peliharaannya seperti kucing, anjing dan sejenisnya. Tapi bagaimana jadinya kalau ada orang-orang yang menjadikan hewan buas sebagai peliharaan? Apa bisa? Inilah 5 hewan buas yang dijadikan peliharaan versi 5. Anaconda. Anaconda adalah salah satu jenis ular terbesar di dunia. Sama seperti ular piton, mereka mengandalkan kekuatan otot untuk melumpuhkan mangsanya, lalu menelannya dengan utuh meskipun ukurannya sangat besar. Tapi ternyata ada ular anaconda yang bersahabat dengan manusia. Ular yang bernama Medusa ini, ditemukan pada tahun 2000 lalu dan tinggal di sebuah penangkaran di Kansas City, Amerika Serikat. Ular betina ini mempunyai panjang hingga 8 meter dan berat lebih dari 150 kg. Bahkan untuk mengangkatnya saja membutuhkan 15 orang dewasa. Medusa pun memecahkan rekor Guinness of Records sebagai ular terbesar di dunia. 4. Buaya. Seorang nelayan asal Kosta Rika ini, mempunyai persahabatan unik dengan seekor buaya. Persahabatan mereka terjalin saat Gilberto menyelamatkan buaya tersebut dari maut di tepi sungai Reventazon. Setelah melakukan pertolongan kepada buaya itu, pria ini pun ingin mengembalikan buaya tersebut ke alam liar. Namun hewan buas itu tetap diam dan seakan tidak mau meninggalkan Gilberto. Pria ini pun merawat dan memenuhi segala kebutuhan buaya tersebut, hingga akhirnya mereka saling memahami. Buaya itu diberi nama Poco, kebersamaan mereka pun sering menjadi tontonan menarik warga lokal dan para wisatawan yang berdatangan. Tontonan yang paling menakutkan dan sangat aneh, saat mereka berenang bersama di sungai. 3. Beruang. Pasangan suami istri Jim dan Susan, mengadopsi beruang-beruang terlantar yang belum cukup umur untuk dilepaskan kembali ke alam liar. Jim dan Susan melakukan aktivitas penyelamatan hewan liar sejak 20 tahun lalu. Tetapi baru pada tahun 2015 lalu, mereka secara resmi mendirikan organisasi Wildlife Center.
Pasangan ini merawat 11 ekor beruang dari berbagai spesies, antara lain beruang kodiak, beruang suriah, dan beruang hitam di kediaman mereka di New York. Mereka menganggap beruang-beruang ini seperti anak mereka sendiri. Seperti halnya Jimmy, beruang coklat kodiak berusia 22 tahun. Beruang raksasa yang mempunyai berat hingga 800 kg ini sangat manja kepada Jim dan Susan. 2. Singa. Pada usia 16 tahun, Kevin Richardson masuk ke perguruan tinggi di Afrika Selatan dengan jurusan psikologi dan anatomi. Namun kecintaannya terhadap hewan, membuatnya kembali mengambil studi jurusan zoologi. Persahabatan Kevin dan dua singa Afrika ini dimulai, ketika Kevin mendapatkan kesempatan untuk merawat dua bayi singa yang berumur 6 bulan, di Taman Satwa Broederstroom di Johannesburg di tahun 1997. Kini dua bayi singa yang diberi nama Napoleon dan Tau itu tumbuh dewasa dan menjadi sahabatnya. 1. Harimau. Harimau merupakan hewan predator yang sangat ganas. Namun apa jadinya, jika harimau hidup berdampingan dengan manusia? Pria asal Brazil yang bernama Ari Marcos ini, memelihara harimau di rumahnya. Bahkan bukan hanya 1 ekor tapi sampai 7 ekor harimau yang dipeliharanya. Keluarganya sudah menganggap harimau ini layaknya seperti peliharaan biasa lainnya, dan juga menganggap harimau itu bagian dari keluarga mereka sendiri. Ari Marcos pun sampai membuatkan taman khusus untuk harimau tersebut.